Kok bisa sih orang-orang survive sampai hatam? Welcome back to podcast Habit of Life bareng Dina. Gak ngerti ya, aku ngerasa proses hatam itu ada banyak faktor. Di antaranya diri kita sendiri, apakah kita mau untuk hatam atau enggak. Yang kedua, keluarga yang suportif. Kalau keluarganya dukung secara emosional, finansial, dan segalanya, insya Allah bisa lah ya hatam. Dan yang ketiga adalah keistiqomahan guru. Karena kalau gurunya malas-malas untuk ngajarin, itu juga bisa menghambat kita menuju hatam sesuai dengan target impian kita. Dulu aku bertahan sampai akhir, sampai hatam karena aku ngerasa aku gak ada opsi lain. Aku ngerasa gagal sebagai manusia jika aku gak bisa hatam. So, meskipun ngaji aku masih belum bagus, masih butuh extra treatment, aku gak peduli, yang penting hatam dulu. Karena aku ada mindset bahwa nanti kalau setelah hatam aku bisa memperbaiki di tempat lain. Karena ya berada di tempat yang sama dalam waktu yang lama dengan ujian ayat yang hampir mirip setiap harinya pastinya membosankan. Jadi keinginan untuk boyong, untuk keluar dari tempat yang terasa membosankan ini tuh luar biasa banget. Dan ya itu cuma bisikan setan ataupun tipuan terhadap diri sendiri. Kita ngerasa kalau di luar sana kita bakal ngerasa jauh lebih baik, berkurang stresnya. Padahal sebenarnya mindset kayak gini tuh buruk banget ya. Padahal kita itu bisa mencapai potensi terbaik kalau kita istiqomah di pondok. Karena di pondok itu memang udah ada lingkungan yang terbaik buat kita, waktu yang deres yang udah pasti, sehingga kita tuh nggak perlu membangun ekosistem lagi. Kalau di luar pondok it's gonna be difficult, yang nggak ada temennya, nggak ada ekosistem yang mendukung, itu bakal jauh lebih sulit lagi sih menuju hatam. Dan dulu tuh sebenarnya aku nggak ada masalah dengan teman-teman pondok aku sayang mereka semua, guru aku juga baik, tapi emang perasaan penat itu nggak bisa dihindarin guys. I feel that too. Tapi ya gimana lagi, aku nggak ada opsi selain hatam. Aku bakal ngerasa gagal banget sih kalau nggak hatam. Jadi suka nggak suka, sebelum keluar dari pondok aku harus hatam dulu. Nanti aku pasti bisa mencapai hal lain yang jauh lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Tapi asal ini hatam dulu. Lagian di dunia ini tuh gak ada tempat yang nyaman ya, semuanya tuh pasti stres. Mungkin kita ngira kalau keluar dari pondok ini kita bakal lebih tenang, lebih bahagia, lebih berkurang penatnya. Mungkin itu cuma terjadi 1, 2, 3 minggu kayak gitu. Habis itu juga balik stres lagi. Mungkin kamu bisa kayak nyari kedamaian atau kebahagiaan singkat itu lewat shopping, traveling, ataupun nonton film. Itu bisa nenangin sejenak, tapi ketenangan itu another level. Ketenangan itu cuma Allah yang kasih. Kita tuh pasti tahu kan, kalian tahu kan ayat yang menjelaskan bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. So, kalau kalian ingin damai, ingin tenang, ya kuncinya cuma minta kepada Allah dan mengingat Allah. Allah yang akan kasih kita ketenangan. Bukan lari dari masalahnya, bukan berhenti dari apa yang kamu perjuangin. Ya, minta aja pertolongan ke Allah agar Allah menjadikan perjalanan kamu itu lebih menenangkan, lebih membahagiakan. Just try it. Dan kemudian kalau kamu ngerasa hari ini stres banget dalam proses menghafalkan Al-Quran, orang yang gak ngapalin itu juga stres, orang yang belajar stres, orang yang gak belajar stres, orang yang cari duit stres, yang gak punya duit juga stres. So dimanapun berada orang pada stres, pilih stres yang paling elegan, yang paling worth it untuk kamu rasain.
Tapi ada hal-hal lain yang di luar kendali kita yang membuat kita harus berhenti dari ngafalin Quran. Emang banyak banget, mungkin salah satunya bisa jadi sakit parah, ataupun udah nggak ada financial support dari keluarga, ataupun mungkin circle pertemanan yang toksik yang bikin kamu ngerasa, aduh aku nggak bisa nih stay di tempat ini lebih lama lagi karena akan menghancurkan kedamaianku. So yeah, that's okay, everyone punya alasannya masing-masing. Tapi hal yang bisa kamu fokuskan adalah diri sendiri. Yang bisa menciptakan kebahagiaan itu mindset kita sendiri, dan juga dengan pertolongan Allah. Jadi just try your best, mencoba untuk menjadi manusia yang penuh dengan bermanfaat untuk teman-teman di sekitar, menjadi baik, beribadah kepada Allah, mencoba untuk setiap saat memperbaharui keimanan lebih lillahi ta'ala lagi. Aku gak tahu apa yang kalian rasain, tapi kalau kamu ngerasa penat banget saat ini di pondok dan ngerasa pengen berhenti, aku harap kalian lebih bijak lagi. Tarik nafas, ini tuh nafsu belaka ataupun memang kamu benar-benar butuh untuk keluar. Kamu pikiran lagi, karena nanti kalau pindah pondok kamu harus memulai semuanya dari awal lagi. Pasti mulai dari Al-Fatihah lagi, bangun habit lagi, bangun pertemanan lagi, dan bakal ngabisin waktu lebih banyak lagi. Padahal kalau kamu fokus di satu tempat, nanti kamu punya kesempatan untuk tabarukan di tempat lain, punya experience yang baru. Tapi Qurannya udah selesai dulu ya. Dari aku yang gak sempurna, semoga video ini bisa mengurangi stres kalian di pondok. Kalau kalian pengen dengerin cerita-cerita Hafizah Life yang bombastis lainnya, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Barangkali video ini bermanfaat untuk teman kalian. Dari aku yang gak sempurna, bye, assalamualaikum.